ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku petik bunga Padma putih di tengah telaga, harum wanginya mengantar kaki naik ke pura. Memungut asap putih dupa jingga, memburu indah tarian para dewa. Pemirsa ITV, Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Ini bulan keempat Endawaksara Wartam, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Mudah, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Nah pemirsa, mengimplementasikan Endawaksara, kami menyuguhkan berbagai tayangan menarik. Kita awali dengan high schooling sekolah rumah Hidrata, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol inspiratif, dan berbagai tayangan menarik lainnya. Bersama saya, Diah Parisia, selamat menyaksikan. Ku petik bunga Padma putih di tengah telaga, harum wanginya mengantar kaki naik ke pura. Memungut asap putih dupa jingga, memburu indah tarian para dewa, mencari indah tarian dalam jiwa. Hai teman-teman Sindu. Hai. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu seperti kami di studio. Salam Nawaksara. Nah, balik lagi bersama saya Widi Puspitarani, Tika Nanda, Chandra, dan saya Dwianti. Oke, 23 Juni 2023 telah diluncurkan buku HPU, Himpunan Pengetahuan Umum Hindu. Nah, buku ini disusun oleh Kak Mia Gandewa, Kak Lilin Parlina, Kak Ami Laksani, Made Sujana Yasa, dan Ariel Paratiga. Nah, buku ini berisi tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Belum baca ya? Belum. Oke, jadi buku ini adalah buku tentang pengetahuan Hindu. Buku tentang pengetahuan Hindu. Buku ini buku dengan size yang cukup kecil, seukuran buku saku, size-nya 11 cm kali 15 cm. Bukunya emang simple, tapi pengetahuan di dalamnya luas banget, mencakup tentang hal-hal populer dalam Hindu dan udah sesuai kurikulum juga. Nah, buku ini juga dilengkapi oleh alfabetika, di mana menyerupai kamus dan semi ensiklopedia. Oke, teman-teman, kalian wajib banget punya buku ini karena buku ini ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan umum tentang Hindu. Kita ambil contohnya deh. Oke, kita buka. Coba teman-teman semua buka di halaman 82 alfabetika G. Nah, di sana ada tulisan gender. Gender itu adalah alat musik yang dipakai untuk mengiringi upacara adat Bali. Nah, gender ini untuk lebih lengkapnya bisa langsung kalian beli bukunya HPU. Nah, langsung kita lanjut cari contoh yang kedua, ada di halaman 98. Itu adalah Eka Dasa Rudra. Kalian cari aja alfabetika E. Nah, Eka Dasa Rudra itu adalah upacara yatnya setiap 100 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Kesake. Ada contoh lain lagi nggak sih tentang pahlawan Hindu?
tentang pahlawan Hindu. Oke, kalian bisa cari di halaman 158. Kalian search aja alfabetika G. Di sana ada Gajah Mada. Kalian pernah dengar gak sih tentang Gajah Mada? Aku pernah dengar, Kak. Itu bukannya nama jalan ya? Bener, Gajah Mada itu nama salah satu jalan yang ada di Denpasar ya. Nah, nama jalan itu diambil dari nama seorang panglima perang dan mahapati pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Tokoh ini berpengaruh besar banget pada masa kerajaan Majapahit. Jadi gimana? Seru banget kan buku ini dan lengkap banget tentang pengetahuan-pengetahuan umum Hindu. Lengkap banget kan? Iya, Kak, betul banget, lengkap. Oke, jadi tunggu apa lagi teman-teman sini ada di rumah? Buruan sekarang juga beli buku HPU Himpunan Pengetahuan Umum Hindu di Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Oke, saya Widi Puspitarani, Ika Nanda, Sandra, Dan Wiyanti. mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Dadah. Belajar menghafal, membaca dan bicara sama-sama. La 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 la. Hidup bukan hanya jalan angan-angan, karena hidup adalah kenyataan. Tugas kita berkarma dan It is time to visit Hindu Museum. Sudahkah Anda mengunjungi Hindu Museum? Menelusuri lebih dari 26.000 koleksi buku, donasi para pesohor seperti Agus Dermawante, Indra Adi Prana, Oma Nancy, Dewa Palguna, dan puluhan penulis Hindu lainnya. Dan jangan lewatkan pameran buku Hindu terkecil, Weda terbesar size 121 x 121 cm, pementasan topeng Indo, barongan Wartam, siap Wartam, dan multimedia Kidung Hinduni Paratiga. Baca juga buku Caturweda, Mahabharata, Ramayana, Bomantaka, Ayurweda, Hariwangsa Gatotkaca, dan Tantrika Mandaka bergambar. Museum Hindu mengemas kata, menata aksara. Museum Hindu Indonesia, anugerah ide yang widiwasa. Hidup bukan hanya jalan angan-angan, karena hidup adalah kenyataan. Tugas kita berkarma dan berkarma untuk hiasi candi peradaban. Dharma kita ciptakan mahakarya yang dipetik dari sinar dewa. Lalu torekan menjadi mahacita dalam tinta emas Museum Hindu Indonesia. Orang Hindu tak pernah melewatkan hari Sabtu Warige selai galungan karena sebagai pertanda pohon dan tanaman pada tumbuhan yang amat bermanfaat bagi kita yang kita gunakan sebagai yatnya di hari galungan dan kuningan. Nah, kita menyuguhkan bubur sumsum untuk setiap tanaman disertai doa dan harapan agar sang pohon ikhlas memberikan hasil-hasilnya yang akan digunakan sebagai banten di hari galungan dan kuningan. Nah, seperti apa serunya nguduh? Mari kita lihat anak-anak Bali Santi sedang melakukan nguduh di Taman Narasi Gedrong 3.
selanjutnya kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Semoga damai selalu. Arsitektur adalah hal yang amat genting dalam kehidupan kita. Rumah, hotel, balai pertemuan, atau tempat suci menjadi bagian dari seni bangunan atau arsik. Para arsitek atau perancang bangunan bahu-membahu berjuang untuk mewujudkan karya yang masterpiece dan monumental. Apa syaratnya? Pemirsa, sebentar lagi akan kita kenalkan tamu kita kali ini, Pak Suyoga, yang akan membahas tentang Triharmoni Arsitektur Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 ditemani Kopi Esko, kita akan tanya-tanya langsung nih Pak Putu Budi Yoga. Nanti Oti, Bapak Ya, Tengkara, becek Pak ya. Ya. Nah, di edisi ke-100 ini Pak Suyoga menulis Triharmoni Arsitektur Bali. Ada apa dengan arsitektur Bali dan bagaimana Bapak menuangkan di Wartam edisi 100 ini tentang konsep Triharmoni? Kita mulai dari harmoni dengan Parahyangan dulu Pak Suyoga. Baik, harmoni memang menjadi kata kunci untuk hidup selaras manis dengan bumi, kan begitu. Ya, melalui arsitektur adalah salah satu sudut yang menarik untuk dibahas. Dalam hal ini kita juga dibagi tiga, di situ ada harmoni Parahyangan melalui Pawongan dan harmoni di Palembang. Nah, khusus untuk Parahyangan, secara arsitektur manusia Bali membangun tempat-tempat suci, pura-pura belinggit untuk menjadi wadah dari harmoni sang diri dengan sang penguasa semesta. Seperti itu. Oke, terima kasih pengantar dari Pak Suyoga tentang harmoni Parahyangan. Nah, sekarang kalau kita lihat banner besar Wartam edisi 100, Renyah Remah Palemahan, kita kaitkan dengan tulisan Pak Suyoga edisi kali ini. Tentu ada sesuatu tanda kutip arsitektur Bali kini di tengah jeratan kapitalisme, begitu Pak ya. Lalu bagaimana Bapak mengharmonisasikan Pawongan khususnya di tulisan Bapak ini dan untuk pemirsa khususnya? Baik, nah secara konsep memang di samping Parahyangan tadi ada Pawongan dan arsitektur Palembang. Nah, khusus di arsitektur Pawongan ini terkait dengan bangunan-bangunan hunian yang ditata secara tradisi sebenarnya sudah sangat baik, memperhatikan ruang-ruang hunian, memperhatikan ruang-ruang yang menjadi harus dikosongkan terkait dengan harmoni dengan alam. Namun kapitalisme mempunyai kepentingan yang berbeda tentunya, yang akhirnya juga mempengaruhi dari tatanan yang sudah ada. Nah, tentu ada kompromi-kompromi yang logis yang memang masih ada dalam batas-batas kemampuan daya dukung alam Bali, khususnya daya dukung sumber daya manusia, sumber daya lingkungan yang dalam tanda kutip tetap diusahakan agar menjadi bagian dari tujuan akhir, yakni harmoni tadi. Nah, macam seperti itu. Ya, meskipun ya tarik ulur tentu ada, dan kata kunci yang untuk mencapai harmoni tetap ada di manusia itu sendiri. Oke, di sini juga di tulisan Bapak tertuang juga aneka macam bentuk ya bangunan-bangunan hunian keluarga etnis Bali dalam ranah keluarga. Kemudian pada ranah pusat kota ada Catuspate, di ranah perekonomian ada pasar, Tilam gitu Bapak ya, dan lain sebagainya. Itu kembali interaksi kita sebagai manusia dengan manusia. Nah, sekarang kita ke Palemahannya. Bagaimana dengan Palemahannya itu? Nah, dari sisi Palemahan sebagai bagian dari Triharmoni ini, tentu yang dimaksud adalah ruang. Jadi ada ruang-ruang yang memang disediakan khusus untuk dikosongkan sebagai karang ruang, karang embang, karang bengang seperti itu, yang menjadi ruang-ruang penyangga. Kemudian dibuatkan konsep menjadi karang kekerang, menjadi radius kesucian yang sifatnya metafisik. Nah, tiada lain dari tutur daripada leluhur kita ini adalah bagaimana mengharmonikan antara ruang yang memang harus dikosongkan sebagai ranah lingkungan dengan ruang-ruang hunian, ruang-ruang buatan di mana manusia berinteraksi di situ untuk menampilkan dan menjadi bagian dari semua rasanya.
Nah kalau di sisi ini sembah raga inilah jadi praktik manusia itulah sendirilah yang harus lebih kuat. Kata kuncinya di situ dalam menjaga lingkungan. Ya pemirsa, salah satu bagian dari tulisan Pak Putu Sudioga juga menarik nih Pak, tentang harmoni trisembah Pak. Jadi sembah rahasia, sembah rasa, dan sembah raga. Bagaimana Bapak mengaitkan dengan triharmoni yang kita aplikasikan sehari-hari Pak? Oke, jadi memang tidak bisa dilepas sebenarnya antara triharmoni dengan trisembah ini. Sembah rahasia nanti misalnya, jadi bagaimana kontak manusia dengan Sang Pencipta melalui wadah, kan begitu, ada pelinggih dibangun, kemudian ada tempat suci yang disucikan, ada karang kekerang yang disucikan, di situ menjadi tempat-tempat untuk mewadahi sembah rasa yang sifatnya sembah rahasia, yang sifatnya dalam kutip hubungan yang privat sekali antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah kemudian ada sembah rasa. Nah sembah rasa ini turun interaksi, ada empati, ada simpati, kemudian filantropi di situ. Nah, tentu juga membutuhkan ruang-ruang. Nah disinilah arsitektur Pawongan mewadahi. Jadi ada rumah-rumah di situ, kemudian ada ruang-ruang publik di situ, ada balai banjar, kemudian ada rumah-rumah jumbo dan seterusnya yang menjadi ruang untuk mewadahi antara komunitas, di mana manusia sebagai makhluk sosial. Kepedulian antar sesama pada sembah rasa ini Pak. Ya. Nah, Dan yang terakhir sembah raganya ini yang menjadi kata kunci dari semua itu. Tidak akan berarti semuanya tanpa keikhlasan, tanpa tindakan daripada manusia Hindu, manusia Bali khususnya untuk menjaga alam. Jadi sembah raga ini praktik alam, menjaga bumi, menjaga lingkungan. Sehingga ada konsep, ada green arsitektur, di situ ada bangunan hijau, ada hemat energi, biopilik dan sebagainya macamnya. Yang kata kuncinya adalah ekologi. Jadi ada humanisme, kemudian ada spiritualisme. Nah di sini adalah ekologinya. Terakhir nih untuk pemirsa HTV Channel 3, pesan apa yang bisa dititipkan dalam tulisan Pak Sudioga tentang triharmoni ini, terutama mungkin ada pitutur para leluhur yang penting untuk diwacanakan kembali terkait dengan harmoni ini, Pak. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kita pras kembali ke tatanan esensi, tentu ini adalah titipan, pitutur daripada leluhur kepada kita generasi yang hidup di sini sekarang untuk menyediakan harmoni, harus membangun harmoni untuk anak cucu. Nah melalui konsep tadi ada triharmoni di tataran arsitektur, ada melalui wadah daripada trisembah, kan begitu. Nah yang menjadi kunci juga bagaimana ini dipraktikkan sebagai bagian dari keseharian, bukan hanya di tataran simbolik melalui ritual, kan begitu, tetapi menjadi praktik keseharian, menjadi bagian dari humanisme, bagian dari ekologi. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Sudioga. Demikian pemirsa HTV Channel 3, untuk lebih lengkapnya seperti apa sih aplikasi konsep triharmoni ini pada arsitektur Bali, pemirsa bisa baca Wartam edisi 100 dengan banner Renyah Remah Palemahan. Saya Mia Gandewa, Bapak Putu Gede Sudioga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir pertemuan kita pada hari ini.
Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Windy Kurnitarani mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika tidak berkenan. Sebelum kami akhiri, ayo dukung gerakan Gasir, gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia dengan cara menyumbangkan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00095-005-00076-695. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Salam damai, channel Wisnu Iswara, Brahma Wisnu Iswara, Brahma Wisnu Iswara. Brahma Wisnu Iswara, Brahma Wisnu Iswara, Brahma Wisnu Iswara. Brahma Wisnu Iswara, Brahma Wisnu Iswara, Brahma Wisnu Iswara. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.